Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini di hadapan saya sudah ada produk TWS keluaran dari J-Lab dengan tipenya Go Air. Penasaran? Let's check it out. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CSI Zone yang telah meminjamkan produk J-Lab Go Air ini untuk saya review. Semakin sukses terus ya guys usahanya. Nah, bagi kalian yang masih asing dengan brand J-Lab sendiri berasal dari Amerika Serikat dan cukup terkenal ya guys. Jadi kalau kalian cek di situs-situs Amazon ataupun eBay yang base-nya di Amerika Serikat, penjualan dari produk J-Lab sendiri cukup laris di sana. Nah, di Indonesia sendiri, CSI Zone menawarkan J-Lab dan tipe Go Air dengan garansi 1 tahun. Harga bandrolnya sendiri di 469.000. Dalam artian masih di bawah 500.000 ya guys. Dimana kita tahu persaingan TWS di harga tersebut cukup ketat. Oke, J-Lab sendiri sebenarnya memang fokus lebih ke arah sporty TWS ya guys. Jadi rata-rata TWS yang mereka keluarkan memang untuk kegiatan olahraga. Saya rasa J-Lab Go Air ini juga termasuk diantaranya ya guys. Jadi kalau kita lihat secara kemasannya sendiri, ini udah very simple ya guys. Jadi di sini udah langsung kelihatan produk J-Lab-nya sendiri. Ini kebetulan yang saya dapat demonya adalah yang warna biru. Sebenarnya warnanya ada macam-macam ya guys. Jadi ada warna hitam, biru, merah, hijau, dan putih. Nah, dari kemasannya sendiri sih sederhana aja. Jadi di depannya udah ada produknya, di belakangnya dia ada keterangan fitur-fiturnya ya guys. Ketika kita buka tutup, di sini ada magnetnya dan di sini dia ada penjelasan touch controlnya. Nah, konten apa aja yang kita dapat di paket pembelian J-Lab Go Air ini? Yaitu adalah TWS-nya sendiri ya guys, beserta charging case-nya. Kita juga ada extra tip lagi, sebanyak 2 pasang ya, dengan berbeda ukuran. Jadi dikasihnya large, medium, small. Dan kita juga ada buku manual. Jadi kalian kalau mau baca-baca ya, cara pengoperasian dari TWS ini, kalian bisa baca secara lengkap di buku manual ini. Oke, kita langsung aja bahas mengenai TWS-nya itu sendiri dari J-Lab Go Air. Pertama-tama kita akan bahas mengenai build quality dari J-Lab Go Air ini ya guys. Jadi case-nya sendiri terbuat dari plastik ya, dengan ada logo J-Lab di sini. Nah, bentuk charging case-nya sendiri cukup unik ya guys, karena dia tidak memakai tutup. Jadi memang berbeda dengan TWS lainnya. Jadi dari sisi kepraktisan emang gampang. Kalian kalau mau menggunakan TWS-nya langsung bisa mengeluarkannya tanpa harus buka tutup. Tapi di satu sisi memiliki kelemahan karena rentan untuk lebih kemasukan debu ya guys. Cuma memang karena didesainnya untuk lebih ke arah sporty TWS, jadi kelihatannya kesannya mantep aja nih untuk TWS on the go. Nah, di bagian bawahnya mereka juga udah punya integrated kabel charger. Jadi dengan ini kalian tidak perlu bawa-bawa kabel lain, karena bisa kalian cas TWS ini langsung dengan menggunakan mencolokkannya ke USB Type A ke komputer maupun ke kepala charger. Jadi memang praktis ya dibuatnya, karena ini udah built-in. Cuma memang kalau kita ragu-ragu ya, kalau sampai nanti kabelnya rusak in future, nah itu yang rada susah sih. Cuma memang dari sisi praktisan, kalian tidak perlu membawa kabel-kabel tambahan lagi, karena memang udah langsung disertakan di sini. Nah, di sini juga di charging case-nya dia juga udah ada indikator left and right, dan di sini dia juga ada lampu indikator nih guys. Jadi lampu indikatornya sih saya bilang sih cukup unik ya, karena dia ada menandakan 3 hal ya. Jadi kalau misalnya kalian masukin di sini, dia ada warna biru ya, kelap-kelip, itu artinya dia sedang mencas TWS kalian. Jadi kalau misalnya birunya kelap-kelip ini hilang, berarti TWS kalian udah full 100%. Kalau kalian angkat sedikit dan kalian tutup lagi, di sini dia pertama akan menampilkan lampu hijau. Hijau itu berarti dia menandakan charging case ini masih full guys. Masih cukup penuh. Kalau misalnya dia udah mau habis, charging case-nya dia akan berwarna merah. Jadi memang lampu indikator ini walaupun cuma 1, tapi informasi yang ditampilkan cukup banyak ya guys.
Oke, kita lanjut ke build quality dari TWS-nya sendiri. Kalau saya, cara mengeluarkannya paling gampang dari pantatnya sih guys, tinggal didorong gini langsung keluar, dibandingkan kalau kalian jepit. Karena terus terang dengan case yang tidak pakai tutup ini, magnetnya ini cukup kuat loh guys. Jadi kalau kalian goncang-goncangin gini ya guys, kenceng gini, juga nggak bakal copot ininya nih, TWS-nya, karena melekat dengan sempurna di charging case-nya. Jadi kalau kalian mau keluarkan lebih gampang, kalian dorong sedikit aja dari sisi pantat ya. Sorry kalau saya bilang pantatnya itu lebih gampang keluar. Nah, dari build quality-nya TWS-nya sendiri ini oke banget guys. Jadi buatannya rapi ya. Dan yang uniknya ya, di ear tips-nya ini dia juga ada memasukkan logo J-Labs-nya loh guys. Jadi dia kepikiran ya, sampai di ear tips-nya aja dia pakai logo. Jadi itu sih suatu yang baru saya temuin sih. Dari TWS-TWS lain yang saya punya, nggak pernah tuh ear tips-nya kayak ada logo ini. Jadi dia memikirkan sampai hal-hal sekecil itu. Di sini juga dia di TWS-nya juga udah ada indikator left and right. Oke. Nah, kita lanjut ya dari sisi fitting. Dari sisi fitting kalau saya bilang ini termasuk enak ya guys, karena ukurannya memang kecil untuk J-Lab Go Air ini. Kalau saya baca di situsnya justru dibilang tipe yang Go Air ini memang jauh lebih kecil dibandingkan TWS-TWS lain yang ditawarkan oleh J-Lab. Jadi memang ini kalau kalian mempunyai rongga telinga yang nggak terlalu besar, ini pas banget nih guys. Dari sisi fittingnya sih, kalau di kuping saya sih mantep-mantep aja, comfort aja. Walaupun dia nggak pakai secure fit ya, cuma memang karena dia sistemnya kecil dan masuk ke telinga, ini saya coba sih tadi cukup aman ya guys untuk kalian berolahraga yang ya mid impact lah kalau saya bilang ya. Jadi kalau saya lompat-lompat, saya goyangin kepala saya sih tetap stay di telinga saya sih, nggak copot. Mungkin karena dari sisi ukurannya yang memang pas di telinga, dan juga dari silikon tipsnya ini juga mantep sih untuk mencengkram di rongga telinga saya. Jadi cukup aman nih guys untuk olahraga. Dan bahannya memang tidak licin, seperti dari karet-karet gitu. Jadi memang mantap aja sih guys dudukannya di telinga saya. Oke. Untuk masalah Bluetooth-nya sendiri, Bluetooth-nya dia udah mengusung Bluetooth versi 5 ya. Jadi memang untuk secara jangkauan udah mantap kalau saya bilang, karena udah kepala 5. Dan kodek yang ditawarkan itu di SBC dan AC. Jadi dia kayaknya sih belum aptX ya. Saya nggak menemukan di manualnya ya. Tapi ketika saya konekkan ke Android maupun ke based on iOS itu konek-konek aja. Jadi pastinya dia ada SBC dan AC di sini. Untuk pairingnya sendiri itu juga gampang banget. Jadi dia cukup cepat ya guys. Ketika kalian angkat, itu connect ke gadget kita juga cukup mulus. Dan dia itu sistemnya bisa dipakai sendiri-sendiri guys. Jadi kalau kalian mau pakai kanannya oke, kirinya oke. Jadi bisa dipakai secara individual masing-masing. Dan seamless loh guys. Jadi ketika saya angkat yang kanan, turunin yang kiri, dia tetap langsung nyambung-nyambung aja sih. Jadi memang untuk dari connectivity-nya sih cukup cepat. Baterai TWS-nya adalah 43 mAh ya, dan charging case-nya memiliki baterai 370 mAh. Playtime yang diberikan oleh TWS-nya adalah 5 jam dengan tambahan 15 jam memakai charging case-nya. Jadi total keseluruhan yang kalian dapat playtime-nya adalah 20 jam. Jadi kalau kalian hanya play lagu sekitar 2-3 jam per hari, otomatis kurang lebih baru seminggu kemudian kalian perlu mengecas charging case ini. Jadi memang udah cukup memadai ya guys, walaupun kalau saya bandingkan dengan TWS lain yang saya punya, playtime-nya masih cukup di bawah, tapi cukup memadai untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Untuk perlindungan IP ratingnya, ini yang diberikan adalah IP44. Jadi memang ini kegiatannya untuk sporty TWS ya guys. Jadi kalau kalian sering lihat ya video-video saya yang lainnya, banyak kan TWS-TWS yang saya punya itu hanya memberikan perlindungan seperti IPX4, IPX7, atau IPX6. Nah, sedangkan dia memberikan IP44. Angka 4 di depan itu berarti dia ada perlindungan terhadap bahan solid ya guys. Jadi dalam arti kata dia udah ada proteksi terhadap gorisan debu,
goresan kabel atau skrup, karena bentuknya yang open case ini otomatis jadi kalian lebih tenang ya guys kalau kalian meletakkan di dalam tas, karena bahannya sendiri dia sudah terproteksi terhadap bahan-bahan yang solid ya, jadi tidak mudah tergores atau scratch. Nah, angka 4 di belakang itu berarti menandakan dia juga ada proteksi terhadap bahan liquid atau yang kita sebut sebagai waterproof. Jadi dia untuk semprotan air ringan, keringat, dan hujan intensitas ringan ke sedang, dia cukup aman ya guys untuk kalian pakai. Jadi kalian tidak perlu khawatir memakai TWS ini untuk berolahraga. Untuk drivernya sendiri, mereka memakai satu atau single dynamic driver dengan bahan neodymium 8 mm. Untuk dari kontrolnya, mereka memakai full touch control. Touch control yang ditawarkan oleh TWS ini cukup lengkap ya guys untuk pengaturan musik. Jadi kalian bisa besar kecilin volume, bisa next atau previous song, kalian juga bisa play pause. Di sini juga kalian bisa aktifin Google Assistant atau Siri kalian. Nah, yang unik di touch controlnya ternyata dia sudah ada built-in equalizer guys. Benar, dia udah ada built-in equalizer. Jadi kalau kalian tap 3 kali di kanan atau kiri, itu akan merotasi equalizer yang sudah di-embedded di TWS ini. Jadi dia ada 3 pilihan EQ ya. Ada G-Lab Signature, terus mode kedua ada balance, dan mode ketiga ada bass boost. Nanti kita akan bahas dari EQ-nya pada saat kita bahas sound quality. Cuma memang unik aja sih guys, walaupun tanpa apps, mereka bisa menawarkan built-in equalizer langsung di TWS-nya. Jadi cukup menarik. Untuk masalah latency, saya pikir untuk nonton Netflix, YouTube, itu nggak masalah ya guys. Tapi kalau kalian main game yang berat, ini masih berasa sedikit nge-lag. Walaupun nge-lag-nya nggak terlalu parah, cuma ada sedikit delay untuk yang game-game berat. Berikut ini juga saya sertakan microphone test dari J-Lab Go Air ini. Silakan kalian simak. Tes mikrofon dari J-Lab Go Air. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes mikrofon dari J-Lab Go Air. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kualitas suara atau sound quality dari TWS J-Lab Go Air ini. Jadi karakter TWS ini sendiri adalah cenderung di warm ya guys, dengan dominan dari sektor low-nya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia ada 3 preset equalizer. Yang pertama yaitu G-Lab Signature dengan settingan seperti V-shape ya, dimana bassnya dan sektor high-nya di boost. Kemudian di mode kedua adalah balance, dimana semua karakter frekuensinya di setel flat. Dan equalizer yang ketiga adalah bass boost, dimana sektor low-nya lebih di boost lebih tinggi lagi dibandingkan mid dan high-nya. Jadi kalau secara selera pribadi saya ya, atau preferensi pribadi saya sangat cocok dengan karakter EQ di G-Lab Signature. Karena kalau di karakter balance maupun bass boost-nya, saya rasa tuh low-nya tuh agak menutupi sektor-sektor mid dan high-nya. Jadi kesannya madinya atau lebih mendem lah menurut saya ya. Karena memang karakter awalnya sendiri dari TWS ini memang sudah dominan di low. Jadi memang karakter yang saya cocok adalah G-Lab Signature. Di settingan itu kita akan mendapatkan low yang punchy, low yang besar banget kuantitasnya, dan juga boomy ya guys dari sektor low-nya. Nah ini agak sedikit menutupi ke sektor mid. Cuma memang bass yang punchy, pumping ini yang kuantitasnya besar memang sangat berguna ketika kalian menggunakannya saat olahraga, sehingga memompa semangat kalian untuk berolahraga lebih lama lagi. Nah, untuk sektor midnya seperti yang saya bilang tadi agak ketutup ya, karena sektor dominannya lebih low, jadi berasanya kurang intim dari sektor midnya yang dihasilkan oleh TWS ini. Untuk dari high-nya sendiri, untuk dari sisi string-stringnya itu masih dapat ya, jadi clarity-nya juga masih dapat, cuma detailnya aja sedikit berkurang ya, karena memang karakternya dominan di low, cuma memang untungnya separasi instrumennya masih bagus di TWS ini, sehingga instrumen-instrumennya tidak berasa numpuk ya guys, masih kita ada pemisahan. Ya cukup lah kalau menurut saya. Jadi memang karakternya ini lebih cenderung ke sporty TWS yang dia menonjolkan dari sektor low-nya sendiri untuk pumping semangat kalian dalam berolahraga. Nah,
TWS ini juga saya pairingnya ke gadget saya yang berbase Android dan juga berbase on iOS atau Apple device. Tampaknya karena G-Lab sendiri berasal dari Amerika Serikat, tune-in dari TWS ini lebih cocok dipakai ke Apple device guys, karena sama-sama mungkin berasal dari Amerika Serikat, dimana ada beberapa perubahan suara yang saya rasakan ketika saya memper TWS ini ke iPod Touch saya. Jadi di iPod Touch saya justru mid-nya tuh jadi lebih berasa terbuka ya, lebih berasa maju sedikit, dan clarity-nya juga lebih dapet guys. Jadi jernih-nya tuh lebih jernih kalau saya dengarkan menggunakan di iPod Touch saya. Walaupun software musik yang saya gunakan sama-sama dari Spotify ya guys, dengan settingan yang sama, lagu yang sama, cuma ada sedikit perbaikan yang saya berasa banget kalau ketika saya mendengarkannya melalui iPod Touch saya. Jadi mungkin kalau kalian punya Apple device ini juga cocok dengan gadget kalian ya guys. Nah, itu review saya dari G-Lab Go Air ini ya guys. Jadi kesimpulannya adalah dengan harga yang dibanderol di bawah 500.000, kalian akan mendapatkan TWS Sport yang comfortnya enak, fittingnya enak, dan bobotnya ringan ya guys. Jadi kalian bisa pakai lama-lama, dan kalian juga akan mendapatkan perlindungan proteksi yang cukup maksimal dengan IP54 yang diusung oleh TWS ini. Dan di samping itu juga ini karakternya memang on the go ya. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing memikirkan kabel dan segala macamnya, karena ini udah ada built-in kabel chargernya sendiri. Nah, untuk dari sisi minusnya mungkin ya itu tadi, karena dia nggak pakai case tertutup, mungkin lebih gampang memasukkan debu. Dan karakter suaranya ya memang cenderung di low ya guys. Dari sisi mid-nya sedikit agak kurang. Jadi ini memang harus kalian cermati bersama-sama apakah ini sesuai dengan selera kalian. Oke guys, itu aja review kali ini. Semoga kalian dapat terbantu untuk memutuskan apakah gadget ini cocok untuk selera kalian. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.